Namanya Yakobus, Filipus, dan Yohanes yang ganteng. Jadi yang dicatat nama perempuannya Dina. Keturah ini orang Midian, punya 12 anak. Salah satunya disebut Kedar. Shalom, apa kabar saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Doa saya, saudara terus dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini saya mau membuat sebuah video menanggapi pernyataan dari Ustadz Ahmad Kainama untuk yang kesekian kalinya. Ya saudaraku, kalau saudara mengikuti channel saya, seringkali saya menanggapi pernyataan-pernyataan beliau. Mengapa? Karena ternyata banyak sekali kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama ini. Ya, saudaraku, sebagai disclaimer bahwa saya membuat video ini bukan saya membenci, tapi karena saya ingin meluruskan kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan saya buat video ini supaya teman-teman, saudara-saudara yang beragama Kristen juga makin tahu kebenaran, dan juga buat mungkin saudara-saudara Muslim yang sempat menonton video ini dapat juga mengerti kebenaran dan mengetahui bahwa selama ini Kainama itu berbohong. Berulang kali dia lakukan kebohongan demi kebohongan. Langsung saja saudaraku, tanpa basa-basi, yang pertama kita simak videonya. Maria dan Yusuf menikah. Punya anak gak? Punya. Itu adiknya Yesus. Ini ditanya nih. Ada 5 adiknya. 3 laki-laki, 2 perempuan. Dicatat di Alkitab. Namanya Yakobus, Filipus, dan Yohanes yang ganteng. Ada 2 perempuan, hanya 1 yang disebutkan namanya sesuai dengan adat budaya. Bahwa anak perempuan itu kurang begitu berpengaruh namanya di dalam silsilah. Biasalah, anak laki-laki saja gitu kan. Ya biasa itu. Ya. Jadi yang dicatat nama perempuannya Dina. Di video ini, Ustadz Ahmad Kainama mengatakan bahwa Yesus itu punya 5 orang saudara, 3 laki-laki dan 2 orang perempuan. 3 orang laki-laki itu bernama Yakobus, Filipus, dan Yohanes yang ganteng. Katanya demikian, ya kan? Dan juga saudara perempuan Yesus itu yang disebutkan cuma 1, katanya namanya Dina. Benarkah demikian, saudaraku? Mari kita simak di dalam Alkitab. Di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 55. Akan bacakan di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-55. Begini bunyi firman Tuhan. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Ternyata menurut Matius pasal 13 ayat 55, saudara laki-laki Yesus bukan cuma 3 dan bukan bernama Yakobus, Filipus, dan Yohanes yang ganteng. Melainkan siapa? Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Artinya bahwa Kainama melakukan kebohongan. Dan kembali dia juga mengatakan bahwa saudara perempuan dari Yesus itu bernama Dina. Dan ini juga sebuah kebohongan. Kenapa? Karena kalau Anda mencari di dalam Alkitab tentang saudara Yesus, tidak akan pernah menemukan saudara Yesus perempuan bernama Dina. Dina itu bukan nama saudara perempuan dari Yesus. Dina itu adalah anak perempuan dari Yakub atau Israel yang menikah dengan Lea. Jadi Dina adalah anak Yakub dan Lea. Hal itu dapat kita lihat dalam Kejadian pasal 46 ayat yang ke-15. Saya bacakan buat kita semua. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak-anak lelaki serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Jadi jelas dikatakan di dalam Kejadian 46 ayat yang ke-15 bahwa Dina itu
adalah anak dari Yakub atau Israel dan istrinya yang bernama Lea. Lanjut, berikutnya kita akan melihat video yang kedua. Perempuan muda, Magdala nama kampungnya, Maria nama dia. Jadi Maria perempuan muda dari desa Magdala. Tuangin minyak haru ke kakinya Isa, lalu digosok dengan rambutnya dan diciumin. Dicatat dalam kitab Lukas pasal 12. Dalam video ini dia mengatakan bahwa yang mengurapi kaki Yesus itu adalah Maria Magdalena dan tertulis di dalam Lukas pasal 12. Saudaraku, kalau saudara baca di dalam seluruh Lukas pasal 12, saudara tidak akan menemukan cerita tentang Maria Magdalena yang mengurapi kaki Yesus, yang menyekanya dengan rambutnya dan meminyakinya dengan minyak narwastu. Saudara tidak akan menemukannya di dalam Lukas yang ke-12. Ya, lagi-lagi Kainama berbohong. Cerita tentang perempuan yang mengurapi kaki Yesus itu tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-12, bukan Lukas pasal 12. Jadi dalam Yohanes pasal yang ke-12 itu diceritakan Maria yang di Betania, yaitu Maria saudara Marta dan saudara Lazarus, itulah perempuan yang meminyaki atau mengurapi kaki Yesus. Bukan Maria Magdalena. Sekali lagi, Maria Magdalena dan Maria saudara Marta itu adalah dua pribadi yang berbeda. Maria Magdalena itu berasal dari kota Magdal, sedangkan Maria saudara Marta dan Lazarus itu berasal dari kota Betania. Lagi-lagi Kainama melakukan kebohongan. Ya, kita lihat video yang ketiga. Yang kedua, ibunda dalam Islam Hajar. Kalau dalam bahasa Kristen atau Ibraninya Hagar. Hagar. Nah, istri ketiga ada, namanya Keturah. Keturah ini orang Midian. Nah, dari pernikahannya dengan Keturah, dia punya 12 anak. Salah satunya disebut Kedar. Dalam video yang ketiga, Ustadz Ahmad Kainama mengatakan bahwa Keturah adalah keturunan Midian. Jelas-jelas ini sebuah kesalahan, karena Midian itu adalah anak dari Keturah. Jadi ketika Abraham menikah dengan Keturah, maka mereka menghasilkan keturunan, salah satunya bernama Midian. Saudara bisa membacanya di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang pertama dan kedua. Saya akan bacakan buat kita semua. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishibak, dan Suah. Jadi bagaimana mungkin Keturah adalah keturunan dari Midian? Justru Midian adalah anak dari Keturah. Dan dia juga mengatakan bahwa Abraham menikah dengan Keturah dan menghasilkan 12 orang anak. Dan salah satunya adalah Kedar. Ini juga sebuah kebohongan. Karena Kedar itu bukan anak antara Abraham dan Keturah, melainkan cucu dari Abraham. Karena Kedar adalah anak dari Ismail. Jadi Abraham menikah dengan Hagar, Hagar kemudian melahirkan Ismail, dan Ismail menikah dan kemudian punya anak yang namanya Kedar, Nebayot, dan yang lainnya. Tentang anak-anak Ismail ini tertulis di dalam Kejadian pasal 25 ayat 13 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita semua. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, Adbil, Mipsam, Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Jadi ke-12
anak dari Ismail dituliskan di sini dan salah satunya adalah Kedar. Jadi Kedar itu bukan anak dari Abraham dan Ketura, melainkan cucu dari Abraham yang merupakan anak dari Ismail. Dari sini kita bisa melihat ternyata Ahmad Kainama ini dia tidak mengerti tentang sejarah Alkitab, walaupun dia mengklaim dirinya sebagai seorang sarjana teologi, bahkan klaimnya adalah S3 lulusan Haifa, Israel. Yang saya sedihkan adalah pernyataan-pernyataan yang dibuatnya itu membohongi umat-umat Islam sebagai audiensnya. Jadi saya buat video ini adalah untuk meluruskan setiap kesalahan-kesalahan tersebut dan semoga saja video ini juga bisa ditonton oleh orang-orang yang melihat atau mengikuti pengajaran-pengajaran Kainama sehingga bisa menolong mereka untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan juga bisa menolong mereka agar mereka tidak disesatkan oleh pernyataan-pernyataan dari Ahmad Kainama. Okay, that's it for today. The truth will set you free. God bless you all.